Alma membereskan meja kerjanya. Setelah rapi, dia mulai mengambil tas, bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, dia kembali menatap pintu. Matanya tampak sedih. Alma tidak mau berlama-lama larut dalam kesedihan. Dia sedang marah pada Daniel. Dia harus menghukum pria itu. Salah satunya dengan melakukan pemberontakan kecil seperti ini. Meskipun tidak akan ada pengaruh apa-apa terhadap Daniel, karena pria itu tidak memiliki perasaan terhadapnya. Alma turun ke lantai bawah, menuju area parkiran. Di sana terlihat banyak ojol yang tampak menunggu customernya. Alma celingukan, berusaha untuk mengenali Mas Ojol bernama Ezra. Tiba-tiba sebuah motor menghampiri dan berhenti tepat di depannya. "Masih ingat dengan saya? Mas Ezra ya?" "Iya, terima kasih atas orderannya. Meskipun ini orderan offline, untuk tarifnya disamakan dengan online. Anda bisa mengecek sendiri untuk tarifnya." "Masalah tarif gampang, Mas. Bisa antar saya ke tempat yang agak jauh?" "Seberapa jauh?" "Sebentar, saya hubungi kakak saya dulu." Alma menelepon Nisa. "Al, kenapa baru telepon?" "Kak, rumah kakak di mana?" "Share lokasi dong, Kak." "Kamu mau ke sini? Serius? Nggak bohong kan?" "Iya, beneran, serius." "Kamu lagi di mana, Al?" "Biar kakak suruh Jiko jemput kamu." "Nggak usah, Kak. Aku saja yang ke rumah kakak. Aku lagi di gedung grup H, Kak. Jalan Tamrin, Kak." "Oh, kalau dari situ sekitar 60 kiloan, Al. Mungkin sekitar 1 jam. Kalau tidak macet, kakak kirim lokasinya ya." "Kamu kesini sama Daniel kan?" "Enggak, Kak. Daniel masih kerja." "Loh, kalau begitu biar kakak suruh Jiko saja ya. Kebetulan dia sudah pulang ini." "Nggak usah, kakak sayangku. Aku tutup teleponnya. Sampai ketemu 1 jam lagi ya, Kak. Miss you." Dan Alma menutup panggilan itu. Dia kembali mengalihkan perhatiannya pada Ezra. "Ke daerah ini bisa nggak, Mas?" Alma menyodorkan ponselnya, menyuruh Ezra untuk melihat map. "Bisa banget. Ayo kita berangkat." Ezra tersenyum manis. Mungkin kalau dia belum pernah mengenal Daniel sebelumnya, Alma akan dengan mudah menyukai Ezra. Wajah pria itu benar-benar enak untuk dilihat. Sayangnya, hati, tubuh, dan pikirannya sudah penuh dengan Daniel. Tidak ada kesempatan bagi pria lain untuk memasuki hatinya. Alma naik ke atas motor. Ezra memberikan helm pada Alma. Setelah Alma memasang helm, Ezra pun melanjutkan motor dengan kecepatan sedang. "Sudah lama kerja di sana?" tanya Ezra memancarkan keheningan. "Enggak. Hari ini adalah hari pertama saya kerja, Mas. Saya karyawan magang di perusahaan itu."
Oh, saya pikir karyawan tetap. Enggak, Mas. Saya masih kuliah. Kuliah di mana? Di Universitas X. Mas? Dan percakapan mereka pun berlanjut. Dari percakapan itu, Alma menjadi tahu sedikit banyak tentang Esra. Pria itu berusia 22 tahun. Hanya lebih tua 2 tahun dari dirinya. Esra sudah lulus kuliah dan sedang menganggur. Sembari menyebar lamaran kerja, dia menjadi ojek online. Katanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Alma salut pada Esra, karena pria itu tidak malu menjadi ojol. Padahal dia mempunyai ijazah sarjana. Mereka berbicara ngalor ngidul. Hingga tanpa sadar, mereka sudah sampai di tempat tujuan. Alma menyerahkan helm dan uang tunai pada Esra. Ini kebanyakan. Aku tidak bisa menerimanya. Terlalu banyak bercerita membuat mereka tidak terlalu formal lagi dalam berbicara. Enggak apa-apa, Mas. Kalau tidak mau terima, aku tidak mau jadi langganan lagi loh. Tapi ini benar-benar kebanyakan. Enggak apa-apa. Lain kali aku akan bayar sesuai tarif. Jangan menyesal ya. Terima kasih. Boleh aku memanggilmu Alma? Esra bertanya dengan tatapan teduh. Mungkin wanita lain akan salah tingkah bila ditatap seperti itu. Tapi tidak berlaku untuk Alma. Iya, dipanggil apa aja boleh, asalkan jangan yang jelek-jelek panggilannya. Kalau dipanggil sayang, mau? Hah? Bercanda, Al. Kalau begitu, aku permisi dulu ya. Oh ya, besok mau diantar lagi nggak? Mau sih, tapi lokasinya jauh. Nanti aku order ojol di sekitar sini aja, Mas. Jangan begitu, besok aku jemput lagi ya. Hitung-hitung bantu aku dapat orderan. Esra tersenyum lucu. Ada kilatan sedikit licik di matanya. Iya juga sih, tapi beneran nggak rugi Mas jemput aku di sini. Nggak rugi kok. Yang rugi itu muter-muter nggak dapat pelanggan. Iya juga sih. Kalau Mas Esra nggak keberatan, besok jemput aku di sini ya. Oke, siap cantik. Esra keceplosan. Karena malu, dia cepat-cepat menyalakan motor. Aku pergi dulu. Sampai bertemu besok, Al. Iya, terima kasih, Mas. Dan Esra pun pergi. Alma membalikkan tubuhnya. Dia menatap rumah mewah yang berada di depannya. Sepertinya suami kakaknya juga sangat kaya. Kakaknya sangat beruntung bisa menikah dengan pria tampan, kaya, dan juga sangat mencintainya. Sebenarnya, dia juga beruntung sih bisa menikah dengan Daniel. Hanya saja Daniel tidak mencintainya. Itu perbedaan pernikahan mereka berdua. Alma melihat Nisa keluar dari dalam rumah, ditemani Jiko yang sedang menggendong Joy di lengan kirinya. Onti, Joy melambai-lambaikan tangannya. Alma sangat merindukan keponakannya yang tampan ini. Alma mempercepat langkahnya. Dia ingin segera meraih Joy dalam pelukannya. Sebelum dia sempat meraih Joy, tubuhnya sudah diraih terlebih dahulu. Kakak cantiknya memeluknya dengan erat. Sayangku, kakak bahagia banget bisa ketemu kamu di sini. Iya kak, aku juga senang bisa ketemu kakak. Alma membalas memeluk Nisa. Cukup lama mereka saling melepas rindu sebelum akhirnya Joy meminta Alma untuk menggendongnya.
Nisa membawa Alma masuk ke dalam rumah. Dia tak henti-hentinya bertanya ini itu. Malam ini nginep di sini kan, Al? Iya, Kak, aku nginep. Daniel tahu kamu di sini. Iya, Kak. Alma berbohong. Dia mengizinkan. Iya, Kak. Kakak kecewa sama dia. Kenapa dia memperlakukan adikku seperti ini? Seharusnya meskipun dia tidak bisa mengantar, dia bisa menyuruh sopir untuk mengantarmu. Naik apa ke sini? Naik taksi online, Kak. Beneran? Iya, Kak. Alma tidak berani menatap mata Nisa, karena kakaknya itu akan tahu kalau dia berbohong. Ya sudah, kamu mandi dulu. Kamu bisa menggunakan kamar Joy atau kamar tamu. Suka-suka kamu aja. Makan malam akan siap sebentar lagi. Iya, Kak. Alma menuruti perintah Nisa. Sementara Nisa kembali ke ruang keluarga. Di sana dia melihat Jiko masih menggendong Joy. Malam ini Joy tidur sama Daddy ya. Mommy akan tidur sama Onti. Kasihan Onti tidak ada temannya. Gak mau. Joy dan Jiko menjawab bersamaan. Nisa menggelengkan kepalanya melihat kekompakan ayah dan anak ini. Hanya satu malam saja, ya? Nisa meraih, masih berusaha untuk membujuk. Mami, Joy mau tidur sama Mami. Aku juga. Jiko ikut-ikutan menjawab. Nisa mencubit lengannya. Jiko mendekati Nisa dan berbisik. Bagaimana kalau begini saja? Kita akan menidurkan Joy bersama di kamarnya. Setelah itu, Sayang bisa menemani Alma. Setelah Alma tidur, Sayang bisa kembali ke kamar kita, menemaniku tidur. Bagaimana? Jiko mengerlingkan mata nakal. Ingin rasanya Nisa membawa makanan dengan aroma kuat dan menyodorkannya pada Jiko, agar pria itu kembali mual dan muntah-muntah. Nisa mencubit perut Jiko. Jangan kebanyakan rencana. Cepat bawa Joy ke ruang makan. Setelah makan malam selesai, temani Joy mengerjakan PR-nya. Mengerti? Baik, Nyonya, laksanakan. Cium dulu. Jiko memoyongkan mulutnya, diikuti oleh Joy. Nisa tersenyum gemas. Dia mencium satu persatu pria kesayangannya. We love you, Mami. Jiko dan Joy mencium pipi Nisa dengan lembut. Setiap kali mereka melakukannya, membuat perasaan Nisa kembali hangat. Bila mengingat masa lalu, dia tidak akan membayangkan bisa hidup sebahagia ini bersama pria-pria kesayangannya. Mommy juga sangat mencintai kalian berdua. Nisa membantu Bu Retno masak. Tak berselang lama, Alma bergabung bersama mereka. Mereka masak sembari berbincang-bincang. Beberapa saat kemudian, makanan pun siap. Mereka makan bersama. Alma begitu iri melihat kebahagiaan kakaknya. Dirinya menghayal, kapan dia bisa semesra itu juga bersama Daniel dan anak mereka. Sepertinya itu akan menjadi mimpi yang sia-sia. Mungkin saat itu tidak akan pernah datang kepadanya. Alma menghela nafas. Tak berselang lama, ponselnya berdering. Alma mengintip siapa yang meneleponnya. Rupanya Daniel. Tumben, pria itu menghubunginya.
Biasanya selalu dirinya yang menghubungi pria itu terlebih dulu. Alma mengajukan panggilan itu. Dia mengubah peraturan ponselnya menjadi mode silent. Dia masih kesal dengan Daniel. Mungkin sikapnya kekanak-kanakan, kesal dengan suami dan memilih untuk tidur di rumah keluarganya. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Daniel menghubunginya berulang kali, namun Alma tetap mengacukannya. Dia masih menyantap makan malamnya dengan tenang sembari sesekali ikut nimbrung dalam candaan keluarga kecil kakaknya. Mungkin karena kesal, telepon tidak diangkat, akhirnya pria itu mengirim pesan untuknya. Ting, 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 ting. Suara motif pesan yang masuk beruntun. Little, di mana? Kenapa tidak mengangkat teleponku? Al, di mana? Tolong jangan membuatku khawatir. Sebenarnya kamu ada di mana? Angkat teleponku. Al, aku minta maaf dengan perkataanku tadi. Aku minta maaf kalau membuatmu tersinggung. Tolong angkat teleponku. Al, tolong balas pesanku. Al, kamu di mana? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Cepat angkat teleponku. Kalau dalam waktu 10 menit kamu tidak membalas pesan dan mengangkat teleponku, aku akan melaporkanmu sebagai orang hilang. Alma membaca pesan itu dengan sebal. Ancaman Daniel membuatnya lebih kesal lagi. Sebelum pria itu melakukan yang aneh-aneh, Alma segera membalas pesannya. Aku di rumah Kak Nisa. Malam ini aku menginap di sini. Daniel kembali menelepon, tapi Alma mereject panggilannya. Dia sedang tidak mood untuk berbicara dengan pria itu. Hatinya masih dongkol. Al, aku jemput ya. Tunggu di situ. Tidak perlu. Aku ingin tidur di sini. Jangan menjemputku. Tapi kamu pergi dalam kondisi kesal. Nisa pasti akan berpikir macam-macam tentangku. Alma menarik nafas ketika membaca pesan itu. Lagi-lagi nama kakaknya disebut-sebut. Daniel ingin menjemputnya bukan karena murni khawatir terhadap dirinya, tapi takut dinilai jelek oleh wanita pujaannya. Dirinya lugu sekali, menyangka Daniel akan dengan mudah melupakan Nisa. Padahal pada kenyataannya, Nisa selalu ada di tengah-tengah mereka. Alma tidak menyalahkan Nisa, karena kakaknya itu tidak bersalah. Dia juga tidak menyalahkan Daniel, karena perasaan pria itu memang benar-benar kuat. Dia hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena merasa yakin bisa menggoyahkan hati Daniel, padahal kenyataannya tidak. Jangan khawatir, Kak Nisa tidak akan berpikir macam-macam. Aku jemput. Gak usah. Kalau kakak maksa jemput, aku akan marah. Alma membalas dengan kesal. Tidak ada balasan. 5 menit kemudian, Daniel baru membalas pesannya. Iya, aku tidak akan menjemputmu. Jangan marah lagi. Kalau mau pulang, katakan saja. Aku akan menjemputmu. Daniel mengalah. Iya, terima kasih. Besok aku jemput ya, Al. Tidak perlu. Besok kamu ke perusahaan. Lihat saja besok. Alma membalas acuh tak acuh. Kemudian dia meletakkan ponselnya.
tidak menggubris lagi ponselnya yang bergetar. Selesai makan, Jiko menemani Joy belajar. Sementara Nisa berbincang-bincang dengan Alma. Sesuai saran Jiko, mereka menidurkan Joy terlebih dulu. Kemudian Nisa menemani Alma di kamar tamu. "Kak, kenapa ada di sini? Sana kembali ke kamar kakak. Kasihan Kak Jiko nungguin." "Gak apa-apa. Jarang-jarang adikku yang sudah menikah bisa menginap seperti ini. Sini, kakak peluk." Nisa meraih Alma ke dalam pelukannya. "Kakak masih tidak menyangka adik kecil ini sudah menikah. Bagaimana pernikahan kalian? Baik-baik saja bukan?" Mendengar Nisa menanyakan tentang pernikahan membuat Alma sedih. Dia membalas pelukan Nisa. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia butuh kekuatan dalam menghadapi pernikahannya. Kemudian Alma ingat, sebelum kakaknya menikah lagi, kakaknya itu juga mengalami hari-hari yang berat. Apa yang dialaminya sekarang tidak sebanding dengan yang dialami kakaknya. Dia kuat. Dia tidak akan melemah hanya karena hal sepele seperti ini. Berjuang untuk mendapatkan cinta Daniel tidak ada apa-apanya dengan perjuangan Kak Nisa selama ini. "Iya kak, kami baik-baik saja. Kak Daniel memperlakukanku dengan sangat baik." "Syukurlah, kakak sangat khawatir dengan kalian. Kalian menikah dengan tiba-tiba. Kakak takut nantinya akan ada apa-apa dengan kalian." "Kakak tidak perlu khawatir lagi. Aku sangat bahagia, Kak." Alma tersenyum sendu. "Kakak ikut bahagia untukmu, sayang." Nisa kembali memeluk Alma. "Sudah, kakak kembali ke kamar sana. Kasihan Kak Jiko, pasti sudah nungguin. Aku ingin tidur denganmu." "Aku tidak mau. Kita berdua adalah wanita yang sudah menikah. Tidak sepantasnya kita tidur bersama. Kakak harus kembali pada Kak Jiko." "Tapi Al, sudah, kakak keluarlah. Aku mau istirahat." Alma mendorong tubuh Nisa agar keluar dari kamar. "Al, besok dibangunin jam berapa? Besok ada kuliah." "Aku bisa bangun sendiri, Kak. Besok aku harus pergi ke kantor." "Ke kantor? Maksudnya? Bukannya kamu kuliah?" "Aku sedang magang, Kak." "Oh, begitu. Ya sudah. Besok kakak suruh Kak Jiko ngantarmu ya." "Hah? Enggak. Gak usah, Kak. Aku sudah pesan ojek online." "Loh, kenapa harus naik ojek? Ada Pak driver di sini. Besok kakak suruh mereka untuk mengantarmu ya." "Kak, perjalananku ke tempat magang sangat jauh. Kalau aku harus naik mobil, pasti akan terjebak macet. Naik motor justru akan lebih praktis." "Tapi Al, gak ada tapi-tapian. Kakak istirahatlah. Aku juga akan beristirahat. Mau tidur kakakku sayang." Alma memeluk Nisa dan kembali ke tempat tidur, menarik selimut dan menutupi tubuhnya. Nisa tersenyum melihat kelakuan adiknya. Dia mematikan lampu dan menutup pintu kamar. Kembali ke pelukan Jiko yang telah menunggunya dengan tidak sabar. Sepeninggalannya Nisa, Alma kembali mengambil ponsel. Dia melihat ada banyak pesan dan panggilan dari Daniel. Untuk pertama kalinya, dia senang dengan keputusannya menginap di rumah Kak Nisa. Setidaknya, dengan melakukan hal itu, membuat Daniel lebih sering menghubunginya.
Meskipun Daniel mencarinya bukan karena mencintainya, tapi karena rasa tanggung jawab. Tapi setidaknya pria itu masih mencarinya. Alma tidak membalas pesan Daniel. Dia memutuskan untuk tidur dan melepaskan segala pikiran di kepalanya. Daniel sangat kesal. Biasanya dia jarang sekali marah, tapi kepergian Alma membuatnya uring-uringan. Hal itu pertama kali diketahuinya ketika dia hendak pulang. Dia tidak melihat Alma di mejanya. Wanita itu telah pergi entah kemana. Dia mencarinya di apartemen. Namun wanita kecil itu juga tidak ada. Daniel pun menelpon Alma. Bolak-balik dia telepon. Tapi panggilannya selalu saja tidak diangkat. Akhirnya dia memutuskan untuk menulis pesan. Sama halnya dengan telepon, pesan pun tidak dibalas. Karena kesal, Daniel pun mulai mengancam. Syukurlah, ancamannya berbuahkan hasil. Istri kecilnya yang membuat masalah itu membalas pesannya.